Hama itu suka jalan-jalan ke sawah karena berasnya sehat-sehat, bebas pestisida dan berbagai pupuk kimia. Sekarang dari jarak jauh dia sudah tahu, oh itu racun, itu buat manusia saja. Kita lebih baik nyari makanan sehat di hutan, dia bilang. Kita yang begitu kayanya masih bingung ngurusin COVID, bingung. Dana dikeluarkan, hasilnya bingung. Kenapa? Bapak dan Ibu sekalian, kita terlalu sibuk merawat harta benda yang ada di hadapan mata kita. Seringkali orang tua yang sangat peduli pada pendidikan anaknya, begitu pedulinya dia untuk mencarikan sekolah yang terbaik. Paling tidak banyak yang ngoyo juga di rumah mendidik anaknya. Dihabiskan waktunya luar biasa untuk belajar, itu baik. Tetapi hampir jarang ada orang tua yang sadar memahami kondisi tubuh anaknya. Padahal sejak anak baru lahir, Allah sudah menciptakan secara genetik, secara alamiah, setiap orang lahir ke muka bumi, dia punya genetik kelemahan bawaan masing-masing. Maka seharusnya Bapak dan Ibu adalah dokter pertama di rumah. Sebagaimana ada kata-kata bijak yang mengatakan, al-ummu madrasatul ula. Dan bukan hanya untuk pendidikan secara materi pelajaran di sekolah, tetapi begitu juga ibu harus jadi dokter yang pemula dan pertama di rumahnya sebelum dia bergantung kepada dokter tetangganya atau dokter pribadinya. Bapak dan Ibu tahu, kalau mobil yang bagus dan hebat, yang mahal yang kita beli, lalu kalau sopirnya sopir tembak, ugal-ugalan, mobil akan cepat nabrak dan rusak. Sopir tubuh kita yang sesungguhnya adalah kita, si pemilik tubuh, yang diamanahkan oleh Allah untuk merawat 100 triliun sel dalam tubuh kita. Dan setiap sel nanti di akhirat akan minta pertanggungjawabannya kepada kita yang diamanahkan. Kalau kita nanti akan diminta pertanggungjawaban kepada anak-anak kita, bagaimana kita mendidiknya, ngasih makannya. Sel juga itu adalah anak yang kecil yang ada dalam tubuh kita, yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk merawatnya. Bagaimana kita mendidik sel kita agar dia sehat, agar dia pintar melawan penyakit, agar dia bagaimana silaturahmi antara sel yang satu dengan yang lainnya berjalan dengan baik. Sel akan menuntut apa yang kita berikan makanannya untuk sel kita. Maka sebenarnya tanggung jawab seorang dokter itu berat di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, sekilas tentang rumah sakit holistik. Rumah sakit holistik itu dibangun dengan basis makanan sebagai obat utamanya. Dan kita lebih mengedepankan makanan organik walaupun belum bisa 100%. Agar kita bisa menanam sendiri. Karena sekarang susah cari makanan sehat Bapak dan Ibu sekalian. Sayur diracun, buah diracun, beras diracun. Kadang kita nggak belajar sama makhluk Allah yang lain. Dulu hama itu suka jalan-jalan ke sawah karena berasnya sehat-sehat, bebas pestisida dan berbagai pupuk kimia. Sekarang dari jarak jauh dia sudah tahu, oh itu racun, itu buat manusia saja. Kita lebih baik nyari makanan sehat di hutan, dia bilang. Hama lebih pinter, padahal nggak punya profesor, penelitiannya juga nggak panjang gitu.
Kita yang profesornya seabrek-abrek, gelar sampai nggak cukup ditaruh. Kok semakin pintar semakin bingung. Akhirnya kita diketawain sama kerajaan nyamuk yang kecil mungil. Maka kalau musim hujan, demam berdarah di mana-mana. Kata nyamuk, hei, lihat tuh manusia, badannya gede-gede, penelitiannya banyak, profesornya seabrok, sekolahnya tinggi-tinggi, tapi bodoh-bodoh, kalah sama kita yang kecil, dia bilang. Kenapa? Ketika musim demam berdarah, pemerintah sibuk fogging, semprot sana semprot sini, tiap rumah disemprot. Nyamuknya ketawa karena kita tidak bisa mensterilkan dunia. Kata nyamuk, kok nyemprotin kita? Bukan saluran air yang pada macet lahan kita berkembang dia bersihin, dia beresin. Dianggapnya dia bisa bunuh dan mensterilkan kita. Maka akhirnya buang duit dengan percuma. Itulah kita manusia, terlalu pintar, Bapak dan Ibu sekalian. Masya Allah. Di rumah sakit kita bangun pabrik yang memproduksi obat-obat dari bahan alam, karena Indonesia itu negara yang paling kaya potensi kekayaan hayatinya. Kalau Jokowi dengar materi saya, dia manggil saya, Indonesia nggak akan ngutang. Sebentar kita bisa bayar utang, jual jahe aja sama kunyit temulawak selesai. Coba bayangkan, industri farmasi itu industri nomor 2 setelah industri minyak. Mungkin sekarang nomor 1 karena minyak anjlok. Dan industri farmasi dikuasai oleh negara-negara barat. Kita cuma jadi kacung konsumen sejati. Dan perlahan-lahan dunia akan beralih ke obat bahan alam. Di Amerika sudah banyak pabrik yang berhenti memproduksi obat kimia, tapi tidak mau terang-terangan pemerintahnya mengakui karena takut keduluan sama kita yang lebih potensi, memiliki kekayaan hayati yang paling kaya di dunia. Dari 40.000 jenis tanaman obat yang sudah diteliti di dunia, 30.000-nya ada di Indonesia. Lalu kenapa kita masih miskin? Obat Cina sudah jadi sumber devisa. Bahkan ada satu jenis obat untuk stroke namanya harganya ngikuti dolar. Dolar naik dia naik. Sekarang harganya bisa 1.200.000 satu sekali minum. Ya Allah. Kita yang begitu kayanya masih bingung ngurusin COVID, bingung. Dana dikeluarkan, hasilnya bingung. Kenapa? Ya itu tadi. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Emang virus nggak pandai? Kalau ada di antara kita yang kena flu atau influenza, janganlah kelasnya COVID atau virus corona. Virus influenza saja. Besok lusa separuh ruangan ini kena influenza, itu biasa. Tapi dampaknya tergantung sistem pertahanan tubuh masing-masing. Yang penting ketika virus datang masuk ke tubuh kita, kita tahu bagaimana mengantisipasinya. Bapak dan Ibu sekalian, saking hebatnya ciptaan Allah, tubuh itu kalau ada kerusakan, dia memberikan alarm, sinyal positif tubuh. Alarmnya seperti apa? Rasa sakit, lemes, mual, tidak ada selera makan. Pokoknya semua gangguan keharmonisan dari tubuh kita, itu sinyal positif tubuh yang jangan langsung kita anggap musuh. Musuh, tembak. Demam dikit anak di rumah, kasih termos es. Ya kelenger. Bapak dan Ibu sekalian, demam bukan penyakit. Rasa sakit bukan penyakit. Tapi itu sinyal ada kerusakan dalam tubuh kita.